Warta Lisan Online Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Juni 2020. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, Jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa warta lisan sebagai berikut. 1. Kapel Ruang Doa GKI Marta Dirja tetap terbuka bagi setiap kita yang membutuhkan waktu untuk berdoa secara pribadi. 2. Majelis Jemaat menghimbau agar kita meluangkan waktu untuk berdoa bersama keluarga setiap jam 20.00 dengan doa malam yang selalu kami kirimkan di grup Warta GKI Marta Dirja. 3. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dapat memberikan persembahan dengan menggunakan 3 cara yang tersedia. 1. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dapat mengumpulkan persembahan menggunakan amplop yang dapat dituliskan tanggal dan nama atau kode pemberi yang selanjutnya dapat Bapak dan Ibu masukkan ke dalam kotak persembahan di kantor gereja kita. 2. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari juga dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening bank BCA dengan nomor yang tertera di layar Anda. 3. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dapat pula memberikan persembahan dengan cara men-scan QR Code yang tertera di layar menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Untuk pemberian persembahan melalui transfer ataupun melalui scan QR Code, dimohon untuk mengirimkan bukti konfirmasi pemberian persembahan melalui nomor yang tertera di layar Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Demikianlah warta lisan yang perlu kami informasikan. Sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online yang dilayani oleh Pendeta Dimas Aryo Yono dengan tema Upah Mengikuti Yesus. Dengan para petugas, 1. Pembaca warta dan persembahan Penatua Sunarto Bondan. 2. Pengakuan iman rasuli Penatua David Chandra. 3. Penyerahan Alkitab dan doa syafaat Penatua Prasiswati. Supaya kebaktian ini bisa dilayani dengan baik, dengan sikap beribadah, mari kita ikuti bukan seperti menonton tayangan televisi, namun upayakanlah ibadah bersama dengan anggota keluarga di rumah. Kiranya ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita sebagai umat Kristen mau mengikut Yesus sekalipun kita tahu bersama bahwa mengikut Yesus banyak tantangannya? Apa yang kita cari saat kita menyatakan diri mau mengikut Yesus? Ada sebagian besar orang akan berkata, nanti kalau mengikut Yesus akan ada upahnya. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita, apa upah mengikut Yesus? Nah, inilah yang akan menjadi tema untuk kita renungkan secara mendalam melalui pemberitaan firman pada hari ini. Dan mari kita mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa ibadah kita pada hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang senantiasa mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Anugerah sukacita menyertai kehidupan saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama memasuki doa pengakuan dosa kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bukanlah pribadi yang sempurna. Pemahaman ini menyadarkan kami untuk mengingat perjalanan iman kami selama 1 pekan ke belakang. Di tengah krisis yang saat ini tengah berlangsung, ada kalanya kami merasa enggan dan malas untuk berkarya. Kami merasa sudah cukup hanya dengan diam di dalam rumah dan mengurangi aktivitas kami di luar rumah. Kami merasa tidak mampu berkarya bila fisik kami dibatasi. Akhirnya kreativitas yang Engkau berikan di dalam diri kami menjadi tidak terasah dan menjadi sia-sia. Dan ketika kami mengubur potensi dan daya kreatif dalam diri kami, sesungguhnya kami telah menjadi manusia yang berdosa. Waktu yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami menjadi sia-sia. Peluang yang Tuhan hadirkan juga menjadi sia-sia. Karena kami terlalu meratapi situasi krisis ini dan kami menjadi terjebak dalam kemalasan. Kami menjadi lupa bila Engkau telah memberikan kami dan menghadirkan kami di zaman yang sangat canggih ini. Kecanggihan teknologi yang dapat kami pakai untuk memaksimalkan kreativitas dan potensi yang ada dalam diri kami, sekalipun saat ini ruang gerak kami masih agak terbatas. Tuhan, berikanlah kami iman yang berani untuk mencoba berbagai hal baru dengan teknologi yang ada. Sehingga daya kreatif kami sebagai manusia yang Engkau ciptakan dengan segala kelebihan semakin terasah. Dan sebagai ungkapan syukur kami ingin terus mengasah daya kreatif dan potensi di dalam diri kami. Sehingga hidup yang Engkau anugerahkan tidak menjadi sia-sia. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Kami juga mengucap syukur untuk kreativitas yang telah Tuhan berikan di dalam diri kami, sehingga kami mampu beradaptasi di tengah krisis yang saat ini tengah berlangsung. Kami juga mampu beradaptasi dengan situasi-situasi yang baru. Dan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, inilah pengakuan dosa kami dan kesanggupan hidup baru kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sungguh bertekad untuk hidup baru, terimalah berita anugerah dari Tuhan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kami siap untuk memperbarui hidup kami.
bersama mendengarkan pemberitaan firman, mari kita bersama berdoa. Kami siap untuk diperbaharui melalui pemberitaan firman-Mu, dan kami siap untuk senantiasa diingatkan bahkan mengalami pembaharuan hidup melalui pemberitaan firman ini. Kami percaya pemberitaan firman ini sungguh akan mengingatkan kami mengenai tugas dan panggilan kami sebagai murid Kristus di masa kini. Murid-murid Kristus yang mampu untuk menjawab tantangan zaman dan juga mampu untuk menghadirkan damai sejahtera serta pengharapan di tengah situasi krisis di saat ini. Perlengkapi kami Tuhan dengan pemberitaan firman-Mu dan kami siap untuk bersama-sama merenungkannya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Bacaan Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-17 demikian. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, memelihara dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya,
Apa yang pertama kali terbersit dalam benak pemikiran kita saat mendengar kata upah? Kalau Bapak Ibu cari di mesin pencarian yang bernama Google, bisa dicoba sekarang, ketik kata upah, maka apa yang akan keluar? Yang akan keluar kira-kira gambarnya seperti ini. Gambarnya uang. Sebagian besar ketika bicara tentang upah, maka yang keluar adalah gambar uang. Dan berbagai hal yang itu menunjukkan sifatnya materi. Dari sini kita bisa bersama-sama melihat bahwa upah itu identik dengan materi. Kalau kita bicara tentang upah, maka kita bicara tentang materi. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Upah itu diterima setelah bekerja atau sebelum bekerja? Bagi Bapak Ibu yang punya karyawan dan memberikan gaji tiap bulannya, dikasih dulu di awal atau mereka harus bekerja dulu baru mereka mendapatkan upah yang pantas mereka dapatkan? Kira-kira yang mana? Sebagian tentu akan berkata, di akhir Pak, nanti kalau dikasih di awal tiba-tiba kabur. Sudah dikasih di depan, ntar baru kerja 1 minggu sudah pergi. Itu kira-kira yang ada dalam pemikiran kita. Jadi upah itu adalah sesuatu hal yang akan didapatkan setelah bekerja. Bagaimana berbicara tentang upah dalam perspektif Kristen? Apakah dalam perspektif Kristen kita juga mengenal upah? Ada orang-orang yang berkata, Pak, kalau kita ikut Yesus kita tidak lagi bicara tentang mendapatkan materi. Pak, kalau kita ikut Yesus, kalau kita bicara tentang upah dalam perspektif kekristenan, kita tidak akan lagi bicara tentang upah atau materi yang ada di dunia ini. Itu tidak penting. Sungguh itu jawaban yang sangat indah. Tetapi bagaimana dengan argumen-argumen atau pernyataan-pernyataan yang sering kali keluar tanpa disadari, semisal argumen ini. Ketika kita lihat ada teman kita yang sudah berjuang keras dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya sesehari juga, kemudian belum ada hasil apa-apa yang didapatkan atau justru ia merasa dikecewakan. Biasanya kalimat penghiburan yang kita berikan adalah seperti ini. Enggak apa-apa, nanti upahmu besar di surga. Saya kemudian mikir nih, upahmu besar di surga. Memang kalau kita sudah di surga kita masih butuh upah. Lalu kalau kita sudah di surga apakah kita masih membutuhkan materi itu? Seolah-olah kita memikirkan segala sesuatu hal yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita tidak mendapatkan upahnya sekarang, nanti kita akan mendapat di surga. Nah, tentu ini pemikiran yang kurang tepat. Karena apa? Masa iya sih kita sekarang berjuang melakukan karya-karya yang itu dapat membuat seseorang merasa disegarkan pengharapannya, lalu kemudian kita berhak menuntut upah di surga nanti. Rasanya kok agak aneh ya. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama melihat teks bacaan kita hari ini. Dari hari ini kita akan melihat tentang peristiwa pemanggilan murid-murid Yesus. Pada saat itu Yesus memanggil murid-muridnya. Dan saat Yesus memanggil murid-muridnya, kita melihat Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kita bisa lihat itu di ayatnya yang pertama. Jadi perikop ini dibuka dengan sebuah pemanggilan murid-murid. Lalu kemudian Yesus memberikan segala kuasa, segala daya untuk murid-murid bisa berkarya. Jadi kalau kita lihat, maka bukan setelah murid-murid berkarya atau pelayanan atau berjuang baru mereka mendapat, tetapi sebelum mereka berkarya, sebelum mereka berjuang, mereka sudah mendapatkan terlebih dahulu.
Dari sini kita bisa bersama-sama merefleksikan, mengikut Yesus seharusnya tidak lagi berbicara mengenai apa yang akan didapat. Bukan nanti aku mendapat apa. Karena apa? Karena Yesus sudah memberikan terlebih dahulu untuk para pengikutnya. Jadi kita sudah dapat terlebih dahulu tanpa kita berkarya. Justru sebelum kita berkarya kita diberi terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk melakukan tugas perutusan. Apa tugas perutusan yang diberikan Yesus untuk murid-murid di saat itu? Dan saya yakin tugas ini pun masih berlaku bagi kita di masa kini. Tugasnya adalah sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Dan ditegaskan kembali lagi, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dari sini kita bisa melihat ada kalimat, kamu telah mendapatkannya secara cuma-cuma, maka berikanlah itu cuma-cuma. Dari sini kita mau bersama melihat ketika Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir berbagai roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan berbagai karya yang lainnya. Karena apa? Karena Yesus berharap karyanya dapat diteruskan oleh para murid yang saat itu masih punya kesempatan sangat panjang. Tentu ini bukan tanpa resiko, ini punya resiko yang besar. Dan sebelum mereka berkarya, Yesus sudah menegaskan bahwa apa yang telah diterima oleh para murid saat itu harus dibagikan kepada sebanyak mungkin orang dengan cuma-cuma. Jadi apakah pantas bila kita di masa kini, kita sudah diberikan Tuhan berbagai karunia, kita sudah diberikan Tuhan berbagai bakat untuk kita bisa berkarya, kelebihan yang ada dalam diri kita, lalu kemudian setelah kita berkarya kita masih berkata, gak apa-apa nanti upahmu besar di surga. Saya rasa itu bukan pernyataan teologis yang tepat. Karena sebelum kita berkarya kita sudah mendapat terlebih dahulu, dan apa yang kita dapat harus kita bagikan dengan cuma-cuma. Di mana Yesus mengutus kita dan di tengah situasi seperti apa? Dalam bacaan kita hari ini juga dijelaskan tempat pengutusan dan resiko pengutusan. Dikatakan dalam teks ini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Kemana kita diutus? Kemana murid-murid diutus? Ke tengah-tengah serigala, ke tengah-tengah situasi yang jelas-jelas itu akan melukai kita. Jadi ketika kita bicara soal tugas perutusan dan kita bicara kok aku tidak mendapatkan kenyamanan, kok ketika aku pelayanan justru yang aku dapat seperti ini. Ingat Yesus pernah berkata, memang disitulah tugas kita. Ke tengah-tengah serigala, ke tengah-tengah situasi yang mungkin akan melukai kita dengan begitu besarnya. Tetapi bukan hanya asal kita pergi ke tengah-tengah situasi yang mematikan atau ke tengah-tengah serigala-serigala itu tanpa persiapan. Yesus juga menegaskan sebuah pernyataan, hendaklah kamu cerdik dan waspadalah. Cerdik, tulus, dan waspada. Ini 3 hal yang harus dimiliki oleh murid-murid Kristus di saat itu ketika mereka hendak melakukan tugas pelayanannya mereka. Dan tentu ini juga berfungsi bagi kita di masa kini. Cerdik, tulus, dan waspada terhadap tempat yang kita layani, terhadap orang-orang yang akan kita perjuangkan, dan tentu ini menjadi tugas panggilan kita bersama. Bagaimana
ayat ini dapat memberikan semangat bagi gereja untuk berkarya di masa kini. Kita mau melihat bersama-sama gereja sebagai komunitas dan gereja sebagai sebuah individu. Ketika kita berbicara tentang tadi teksnya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, itu tugas gereja. Pak, bagaimana mungkin kami sebagai gereja bisa membangkitkan orang mati? Nah, di sini kita perlu melihat bersama-sama. Kata mati ini seringkali diterjemahkan secara harfiah, mati secara fisik. Tetapi kata mati dalam teks ini ternyata menggunakan kata nekros yang bisa berarti kematian secara spiritualitas. Spiritualitasnya kering. Spiritualitasnya sudah tidak lagi hidup, tidak lagi menyala. Sehingga orang hanya menjalani hidup sesehari tanpa ada gairah, tanpa ada semangat, tanpa ada keinginan untuk bisa berkarya. Atau orang yang mati itu dapat dikatakan orang yang sudah tidak lagi sanggup untuk melakukan hal-hal yang produktif sebagai seorang manusia. Saya yakin dan percaya setiap kita sebenarnya sangat mampu untuk berkarya. Kita semua mampu untuk produktif. Namun ketika kita sudah merasa kering, kita sudah merasa lesu, kita merasa jenuh dengan situasi yang ada saat ini, capek, disitulah kita sebenarnya mati. Ada banyak orang yang saat ini kehilangan pengharapan, ada banyak orang yang saat ini sudah mengalami kelesuan. Dan apa yang dilakukan oleh gereja? Saya ingin memberikan sebuah contoh nyata yang sangat menarik tentang gereja yang berupaya untuk memberikan kehidupan di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang mematikan. Gereja saat ini diutus untuk menghadirkan kehidupan di tengah-tengah situasi yang mematikan. Gereja hadir di tengah-tengah serigala-serigala yang mematikan. Apa yang dilakukan oleh gereja? Saya tertarik beberapa minggu lalu ada salah satu GKI di Jakarta mengadakan seminar untuk anggota-anggota jemaat dan juga untuk di luar anggota jemaatnya yang mengalami kelesuan ekonomi ataupun ingin belajar tentang ekonomi bisnis. Dan di situ gereja ini mengundang beberapa narasumber yang punya kemampuan di bidangnya, misal tentang perpajakan, tentang membangun usaha di bidang online, bagaimana mengembangkan bisnis, membuka bisnis dari nol. Ini semua dilakukan gereja. Untuk apa? Menjawab tantangan yang saat ini sedang sungguh sangat berat dihadapi oleh anggota-anggota jemaatnya. Lalu yang berikutnya, di masa kini kita bisa tahu bersama ada banyak orang tua yang mengalami stres juga. Stres karena ekonomi yang lesu, tanggung jawab secara materi untuk menghidupi anak dan keluarga makin bertambah, anak-anak di rumah juga stres. Nah, disinilah kemudian ada salah satu GKI juga mengadakan seminar parenting, sehingga orang tua yang ada di rumah mampu untuk belajar lagi, belajar bagaimana mengelola stres dan merawat rumah tangga serta anak di tengah situasi yang sangat mengerikan ini. Dari sinilah kita juga bisa melihat ada salah satu GKI yang sudah tidak asing bagi kita, dekat dengan kota Purwokerto juga, membuka sebuah seperti pasar gitu. Jadi setiap anggota jemaatnya bisa berjualan di gereja tetapi secara online. Gereja membuka lapak, siapapun anggota jemaat gereja itu boleh menitipkan jualannya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendorong agar jemaat-jemaat ini juga bisa berkarya di tengah situasi yang mengerikan ini. Ketika orang sedang berkeluh kesah tentang ekonomi, gereja memberikan jawaban. Ketika ada orang yang mengalami kehilangan pengharapan, kehilangan pekerjaan, gereja mendorong, ayo kamu kerja, ayo kamu berusaha. Kamu pasti bisa karena kami sebagai gereja akan mensupportmu sebagai komunitas. Nah,
Disinilah kita bisa bersama-sama merefleksikan bahwa gereja itu adalah komunitas iman yang membagikan kasih, semangat, pengharapan, dan juga sukacita di saat orang mengalami kematian mental karena krisis yang saat ini sedang terjadi. Itu kita bicara tentang gereja sebagai komunitas. Bagaimana ketika kita berbicara juga sebagai gereja, sebagai individu, sebagai pribadi-pribadi yang berkarya secara masing-masing di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Saya ingin membagikan cerita nyata dari pengalaman teman saya. Jadi teman saya ini merupakan seorang artis. Nah, karena dia artis di bidang musik, dia punya follower yang cukup banyak. Namun saat ini kita tahu bersama, para musisi sedang mengalami kehilangan pekerjaan karena badai pandemi COVID ini. Dia dan teman-teman musisi lainnya punya pergumulan yang sama. Bersyukurnya dia punya nama yang jauh lebih mentereng, jauh lebih besar. Apa yang dilakukan oleh teman saya ini? Dia memanfaatkan jumlah followernya yang banyak untuk bisa mempromosikan barang dagangannya teman-temannya sesama musisi. Dia berkata kepada teman-teman sesama musisi, ayo kalau kamu mau jualan, aku bantu untuk promosiin jualan kamu. Kirim aja gambarnya, nanti aku akan promosiin di story atau di feed ataupun juga di channel-channelnya dia. Ketika saya tanya, loh kenapa kamu promosiin teman-teman kamu, bukankah kamu juga butuh penghidupan? Dia bilang, Kak, yang saat ini sedang butuh penghidupan, yang saat ini butuh semangat, yang saat ini butuh pengharapan, bukan cuman aku. Kalau aku hanya memikirkan diriku sendiri, aku bisa untuk promosikan barang daganganku, makanan yang aku jual, secara mandiri. Tapi bagaimana dengan teman-temanku? Ya, kita sebagai sesama musisi, kita punya pergumulan yang sama. Aku diberkati Tuhan, dianugerahi Tuhan dengan jumlah pengikut, jumlah follower yang banyak. Aku ingin memanfaatkan jumlah followerku ini untuk bisa membantu dagangan teman-temanku yang saat ini juga sedang sama-sama berjuang. Apa yang dia lakukan di sini? Dia memanfaatkan upah yang sudah didapat dari Yesus di dalam dirinya, yaitu ketenaran, talenta bermain musik yang membuat dia bisa menjadi artis. Dan upah yang didapatkan oleh teman saya ini dibagikan untuk teman-temannya secara cuma-cuma. Seperti perkataan Yesus, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka bagikanlah itu dengan cuma-cuma pula. Kemudian saya tanya, kamu dapat persenan enggak dari promosi itu atau bagi hasil? Dia berkata, enggak Kak. Ya kali aku sejahat itu, setega itu. Saya jadi teringat kata-kata Yesus itu tadi. Kamu telah memperoleh cuma-cuma, kamu harus membagikannya secara cuma-cuma pula. Jadi kalau kita saat ini bertanya, upah mengikut Yesus itu apa? Sebenarnya upah dari Yesus itu sudah diterima dan bahkan kita rasakan saat kita mau melakukan pekerjaan Yesus. Kenapa kita dapat merasakan upah dari Yesus saat kita mau melakukan pekerjaan Yesus? Karena saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus untuk memberikan semangat dan pengharapan bagi orang-orang yang sedang membutuhkan, di situ kita merasa, oh ternyata aku punya kemampuan, oh ternyata aku punya bakat untuk aku bisa memberikan dorongan bagi orang yang sedang mengalami kehilangan. Oh ternyata aku punya kemampuan ini datangnya dari Yesus. Upah itu berupa apa? Berupa berbagai karunia dalam diri kita, yang saya yakin setiap hal yang ada dalam diri kita itu diberikan oleh Yesus untuk kita bisa berkarya sesuai dengan konteks pelayanan kita masing-masing. Upah yang kita terima beda-beda, karunia yang kita terima mungkin beda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tapi percayalah, ketika Yesus memberikan itu, karunia-karunia itu digunakan untuk menjawab tantangan di lingkungan sekitar kita untuk orang-orang terdekat kita.
Jadi dari sini kita bisa bersama-sama menggumulkan, memikirkan ulang bahwa upah mengikut Yesus sesungguhnya adalah ketika kita sebagai manusia yang rapuh, yang sebenarnya tidak punya daya, tidak punya kuasa, tapi kita diperlengkapi oleh Yesus dengan segala kemampuan untuk kita bisa berkarya bersamanya, memulihkan setiap pribadi yang saat ini sedang kehilangan harapan. Yesus percaya bahwa manusia mampu untuk mengerjakan segala pekerjaan Yesus di tengah segala keterbatasan dan kerapuhannya. Dan kita percaya bersama-sama, kita pasti mampu untuk melakukan setiap hal yang dilakukan Yesus karena Yesus sudah memberikan daya untuk kita berkarya. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap karunia yang telah Tuhan berikan di dalam diri kami. Kami tidak lagi akan mempertanyakan tentang upah yang akan kami dapat setelah kami berkarya. Kami tidak lagi memikirkan apa yang akan kami dapat di dalam pelayanan kami, karena sesungguhnya Yesus sudah memberikan terlebih dahulu untuk kami bisa berkarya. Dan ketika kami semakin menyadari keberadaan diri kami di saat ini, kami semakin sadar bahwa setiap hal yang kami lakukan, setiap pencapaian-pencapaian yang kami lakukan dalam setiap karya kami, itu semua dapat berhasil karena Yesus sudah memberikan kami berbagai kemampuan. Ajar kami juga untuk kami bisa membagikannya dengan cuma-cuma, karena kami juga telah memperolehnya secara cuma-cuma. Ajar kami juga untuk kami memiliki ketulusan, kecerdikan, dan hati yang senantiasa waspada terhadap bahaya-bahaya yang ada di sekitar kami. Berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan melukai kami. Kami percaya kami mampu untuk memiliki kecerdikan dan ketulusan. Ini Tuhan hidup kami ketika Yesus memanggil kami untuk menjadi murid-murid Yesus. Ketika Yesus memberikan kami kepercayaan, maka kami siap untuk berkarya. Kami siap untuk diutus dengan segala hal yang telah Yesus berikan di dalam diri kami secara cuma-cuma. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siap untuk berkarya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan yang telah Allah berikan dalam sepanjang kehidupan, maka sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini menjadi kesaksian secara nyata kepada setiap pihak yang membutuhkan di tengah pandemik COVID-19 sekarang ini. Firman Tuhan yang menjadi dasar dari persembahan ini dari Mazmur 54 ayat 6. Dengan rela hati akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan, dan digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur karena Engkaulah penyelenggara hidup kami di bumi ini hingga di sorga abadi. Sehingga dalam situasi apapun, Engkaulah ya Allah Bapa menjadi pelindung, penuntun, dan andalan kami. Kami bersyukur atas perkenan-Mu, berbagai upaya mengatasi pandemi COVID-19 terus menampakkan keberhasilannya. Dan kami percaya Engkau juga berkenan menolong bangsa Indonesia untuk bangkit dan pulih kembali ekonominya. Berkati Bapak Presiden dan jajarannya dalam mengambil kebijakan ekonomi. Berkati pula umat-Mu dalam usahanya, dalam berdagang maupun berproduksi sebagai pengusaha, juga kami yang berposisi sebagai pekerja dan karyawan. Mampukan kami bersinergi dan bekerja sama. Kami juga memohon pertolongan Tuhan atas upaya Majelis Gereja dalam mengelola berbagai kegiatan umat-Mu di GKI Marta Dirja, khususnya persiapan dilakukannya kembali ibadah di gereja. Biarlah hamba-hamba-Mu Engkau mampukan dengar-dengaran akan suara kehendak-Mu, sehingga ibadah yang diselenggarakan sungguh mendatangkan berkat bagi umat-Mu. Demi Kristus, pemilik dan pendiri gereja, kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meminta, Yesus telah memberi terlebih dahulu. Pemberian yang Yesus yang tidak ternilai adalah daya dan kuasa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus di tengah dunia ini. Sekarang, kerjakanlah pekerjaan Yesus di tengah dunia ini dengan segala pemberian Yesus dalam dirimu. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari untuk kita makin dikuatkan di dalam menempuh perjalanan iman kita.
Kita bersama menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Cinta kasih Allah Bapa merahmatimu dengan pemeliharaan di setiap perjalanan imanmu. Kuasa dari Yesus Kristus memperlengkapimu untuk berkarya memperjuangkan kehidupan di tengah dunia. Penyertaan Roh Kudus memelihara semangatmu menjalankan tugas panggilanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karya, haleluya, amin.